Hai leaders, saya Randy Sumoyono, saya membantu pebisnis dan marketer untuk meningkatkan bisnis mereka secara online. Dan dalam episode kali ini di Cerita Pengusaha, saya menginterview para pengusaha untuk berbicara atau untuk berbagi mengenai pengalaman mereka dan bagaimana mereka memulai usaha yang mereka geluti saat ini. Dan dalam kesempatan kali ini, saya kedatangan seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah number one digital business coach. Udah punya jam terbang 25.000 jam terbang, 25.000 lebih dari 25.000 jam terbang membantu bisnis untuk meningkatkan omset mereka di dunia online. Beliau adalah Andika Wijaya Kurniawan. Halo bro, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. It's really good untuk bisa datang, bisa ngobrol di video kali ini. Kita bakal ngomongin banyak mengenai your experience, gimana bantuin bisnis, dan bukan bagaimana bantuin bisnis, karena orang beranggapan bahwa coach ini hanya bisa ngebantuin bisnis, tapi coach sendiri adalah sebuah bisnis. Jadi mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak mengenai gimana membangun brand. Andika Wijaya Kurniawan ini udah jadi brand yang banyak banget dikenal, karena kalau tadi perkenalannya cuma satu, digital business coach, tapi benernya banyak banget nih, world class entrepreneur mentor, most wanted trainer and speaker, serial entrepreneur juga. Jadi pas kita sebelum rekaman gua nanya bisnisnya dari yang mana nih? Bingung juga ya bisnisnya dari mana, karena banyak banget lini bisnisnya. So kita bakal ngomongin semua itu. Acara episode Cerita Pengusaha kali ini juga disponsori oleh DMSS dan Tofi Institute. Nanti saya akan bagikan mengenai kedua sponsor kita di tengah dan di akhir acara dari video ini. So, gue bilangnya apa nih? Coach ya. Gue ngikutin semua orang lah. Coach. Oke, Coach. Boleh ceritain gimana awalnya cerita bisa masuk ke dunia sekarang ini? Apakah emang awal mulanya dari dulu kuliahnya apa sih? Boleh tahu pendidikan terakhir bidangnya apa? IT. IT. Oke. IT itu benernya sama gue juga IT. Jadi kita di IT yang di dunia digital marketing jadi satu stigma bahwa oh iya lu sih orang IT sih jadi bisa dunia marketing gitu kan. Padahal as we grow enggak begitu. Enggak Banyak juga. banget teman Padahal IT enggak juga. Iya, banyak banget teman IT yang nggak ngerti apa itu yang marketing. So, Iya. dunia IT. Terus gimana bisa masuk ke dunia digital marketing? Atau coach? Oke. Jadi gini, bro. Aku itu udah mulai start bisnis itu dari kecil sebenarnya. Dulu itu gara-gara pengen beli kaset Nintendo. Nah, ini yang denger kalau misalnya zaman Nintendo pasti tahu nih. Pengen beli Nintendo. Bukan Nintendo-nya, tapi kasetnya, gamenya. Oke, nah. Jadi aku minta ke papaku, singkatnya aja ya. Jadi aku minta ke papaku bilang, kamu beli sendiri ya, karena kan udah mau gede, udah mau SMP, dia bilang gitu kan ya. Kan anak kelas 5 apa 6 SD gitu, kalau dibilang itu kan bingung kan, karena masih kecil. So, yang papaku lakukan adalah waktu dia bilang gitu nih, papa kasih kamu modal. Modalnya apa? Aku dikasih 1 box pensil, berarti 12 batang, selusin. 12 batang pensil untuk dijual. Ini awal mulai dulu ya teman-teman ya, bro. Nah, abis itu aku jualin lah 1 pensil itu harganya 500 perak waktu itu. Udah, sedangkan modal dari papaku adalah 200 perak. Berarti untungku berapa? 300 perak. Yep. Untung apa rugi? Untung, ternyata rugi, bro. Oh, rugi? Rugi. Kan bingung kan? Kok rugi gitu. Kemudian aku tanya sama papaku, karena papaku tuh tipe-tipe kayak orang zaman dulu tuh belum tahu itu ternyata coach. Karakter yang dia bangun itu adalah sebagai seorang coach saat itu. Nah, yang dilakukan dia begini, ya udah, yuk nanti kita ke supermarket malamnya. Aku diajarin survei pasar. Nah, dia pergi, dia cuma bilang, coba kamu ke tempat pensil situ, lihat-lihat, ya. Habis itu, kamu lihat pensil yang kamu jual. Papa mau cari makan dulu, dia bilang gitu. Jadi aku ditinggal. Ya udah, aku liatin satu-satu. Nemu. Tahu gak di supermarket waktu itu harganya berapa?
800, kita bulatin lah 850. Hampir 1.000, bro. Nah, abis itu dia balik. Udah dapat belum? Kan coach begitu. Mengarahkan, ya, membimbing dulu, abis itu mengarahkan. Terus ditanya kan, udah dapat belum? Terus aku bilang waktu itu ke papaku, udah. Oke, udah. Besok jual segitu ya. Atau kalau bisa di bawah itu, tapi di atas yang kamu jual. Dia bilang gitu doang. Oke, besok paginya, aku jual. Senilai 700 perak. Temanku nanya, kok harganya naik, Andika? Gitu ya. Terus aku bilang, karena waktu itu backupnya papaku, akhirnya aku bilang, iya nih, dari papaku udah naik harganya. Ya kan? Itu kan gaya-gaya marketing kan? Bahasa marketing. Dari perusahaan begitu, gitu loh. Ya kan? Nah, ada yang beli nggak? Ada, bro. Ada teman-teman, tetap ada yang beli. Kenapa? Karena harganya lebih murah daripada pasaran, tetap. Pasaran. Ya. Kalau mereka, kalau istilah sekarang tuh kayak biaya kirim, ongkos kirim itu di-cut. Karena 850 mereka harus ke supermarket, harus jalan, kendaraan, dan lain-lain. Beli langsung di tempat 700. Nah, dari situlah aku ngeliat figur seorang coach seperti itu, terus sampai akhirnya aku jalanin beberapa bisnis, SMP, ya jual kertas, kemudian SMA, terus sampai kuliah, dan terus sampai akhirnya aku terjun dalam bisnis beneran. Bahkan aku pernah jadi freelance sebagai web developer waktu kuliah dulu. Waktu sendirian. Masih muda lah, masih muda. Ya, masih muda. Sekarang masih muda juga sih. Tampaknya doang, bro ya. Nggak sih, gue 17 tahun. Oke. Oh. Jadi gitu. Jadi waktu aku start bisnis itu di tahun 2005. Bisnis apa tuh? Pertama kali real bisnis apa real bisnisnya? Thanks God aku dipercayain untuk ekspor di bidang energi. Ekspor di bidang energi. Oke. Like you know energy, right? BB, alkohol, batu bara. Kemudian itu 2005 berarti bisnisnya konvensional ya? Konvensional. Bukan yang berhubungan dengan digital. Oke. Terus? Belum. 2005. Nah, setelah itu 2005, nah waktu itu aku stuck. Stucknya adalah petani waktu itu kan ada batu bara, ada arang kayu. Nah, arang kayu itu petaninya udah ready. Udah siap. Yang belum siap ada ke batu bara kita bisa lah ya, masih bisa konsumen nyari. Tapi kalau misalnya arang kayu waktu itu konsumen harus kita cari. Di Cina waktu itu. Nah, aku mikir, semuanya itu adanya di China. Gimana caranya akses gue bisa ke China? Sedangkan waktu itu kan belum ada budget untuk ke sana. Cukup mahal dulu banget. Iya, waktu 2005 iyalah, belum ada budget airline, belum terlalu terkenal dan rutenya baru pendek-pendek. Jadi kalau mulai usaha di situ ya memang harus butuh modal yang lebih besar lah. Oke. Nah, orang-orang yang ke China kayak misalnya bokap gua ke China, ambil barang di sana bawa pulang ke Indonesia zaman dulu, bro. Gua udah lihat itu. Impor. Sebelum AliExpress berjamur dan Alibaba itu ya. Oke. Iya, belum ada ini cikal Cina, bakal segala macam gitu. Cikal bakal. Iya. Ya kan? Nah, itu kan duitnya nggak sedikit. Waktu bokap gue pergi aja tahun berapa tuh? Tahun 99-an aja itu udah puluhan juta. Sekarang mungkin udah berapa gitu. Ya kan? Akhirnya satu-satunya cara adalah gue search di internet, kemudian dapatlah namanya Alibaba.com. Oke. So I start from Alibaba.com. Jadi lu adalah salah satu pengguna awal dari Alibaba.com di Indonesia gitu. Salah satu orangnya lah. Salah satu orangnya. Ya. Oke. Sampai sekarang. Kalau misalnya di search, masih ada Andika Jaya Sokasa namanya. Oke. Bisnisnya masih running kah sampai sekarang? Masih. Yang ekspor dari China itu masih jalan sampai sekarang? Masih, karena ada kontrak. Ada kontrak? Wow. Kalau nggak ada kontrak, tutup aja, bro. Capek. Just kidding. Berarti dari 2005 sampai sekarang berarti udah 15 tahun ngejalanin bisnis yang ini dong. Dan itu, ya, lebih. Gua nggak tahu bahwa lu punya bisnis konvensional karena semua yang gue lihat adalah bisnis online. Berarti bisa dibilang bahwa bisnisnya udah berjalan tanpa lu perlu taking care dari bisnisnya secara full lah. Benar nggak? Ya,
Betul. And this is online bro. Karena Beneran klien yang gue online. dapet semua transaksi itu full online. Wow. Invoice cuma kirim dan semua via Skype. Makanya gue lebih sering Skype kan. Oh. Iyalah, Skype itu orang dulu. Kalau sekarang yang PSBB itu taunya Zoom, bro. Ya, jadi kita pakai Zoom. Well, but that is good. Jadi bisnisnya tadi masih energi. Bisnisnya yang di energi kan, energi bisnis kan. Jadi energi dan perkebunan. Buat teman-teman yang merasa bahwa bisnisnya bisa nggak sih, bisnis gue kan kecil banget, bisnis gue aneh banget di dunia online, bisa nggak, ada yang beli nggak? Well, ini 15 tahun menjalankannya semua online untuk bisnis energi. So, tanya aja langsung, jangan tanya di sini, jangan tanya di komentar di bawah, tanya sama Andika Wijaya Kurniawan. Ikutin sosial medianya, tanya langsung. Oke? Di sini cuman Instagram ya. Buat mengenalkan lah. Ya, anak-anak sekarang Instagram lah. Gimana sih caranya mempromosikan menggunakan Instagram? Produk saya susah kak untuk jualannya. Saya kayak gitulah. Oke. So, dari 2015 sampai sekarang, 2005 sampai sekarang di Business Energy. Itu adalah the real business yang dikerjakan sekarang. Nah, bukan, maksudnya the real business yang dilakukan pada saat awal memulai karir bisnis. Nah, setelah itu gue masih penasaran gimana caranya dari konvensional bisa masuk ke digital. Oke. Nah, kemudian di tahun 2009 karena aku ketemu kan gimana caranya UKM itu bisa go online dengan cara ternyata gampang banget loh. Ekspor itu via internet itu gampang banget. Ya waktu itu masih musim namanya Yahoo Messenger, Skype, gitu kan ya. Kemudian ada AliChat waktu itu. Sekarang juga masih ada AliChat. Ternyata dengan chatting-chatting begitu tuh bisa ekspor. Gitu, dan forwarding ternyata waktu itu juga memadai. Untuk apa yang namanya kalau kita bahasanya ya, operasionalnya dan lain-lainnya. Memadai kok. Gitu. Cuman bedanya kalau zaman sekarang tuh lebih mudah aja. Kalau zaman dulu tuh aduh pengurusan izin dan lain-lain ribet banget. Banget, bro. Nah, tahun 2009 mulailah gue bentuk nih, pertama kali yang gue bentuk itu adalah andikawijayakurniawan.com. Nama sendiri. Nah, itu berawal ya, itu berawal dari andikawijaya.blogspot.com. Gue udah ngeblog deh dulu, udah nulis, suka hobi nulis. Cuman itu kayak masih masih tulisan-tulisan basi kayak Dear my blog like that, zaman dulu banget gitu. Diary lah, diary. Berarti diary. Itu buktikan lu adalah salah satu orang yang awal-awal banget ngerjain blog yang fasenya itu, kalau yang kayak gitu berarti fasenya masih muda banget, yang kuliah mungkin ya. Iya. So that's good lah bro. Jadi setidaknya gue juga sama sih dulu juga, kalau gue lihat, gue pertama juga bikin blogspot, dan blogspotnya juga mungkin sama yang dear gitu, karena pengetahuannya adalah blog itu buat kasih ngegantiin diary kita yang dulu kan pakai buku kan. Tahun banget. Sekarang udah gak pakai buku gitu yang tulis dear diary bla 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 bla. Oke. Alright. Iya, jadi gue tulisnya tuh kayak dear blog, gue hari ini tuh tough banget untuk jalan bisnis. Gue kayak cerita gitu dikit-dikit gitu. Dari situ pelan-pelan gue ngeliat nanggung banget, ya udahlah. Oke, ini cuma kepikiran awal loh. Gue belum seriusin. Gue cuma pengen buat andikawijayakurniawan.com. Itu isinya ya udah tentang gimana caranya gue membantu para UKM untuk bisa go online. Gue sharing aja tentang apa itu internet, kayak basic dari pengalaman kuliah gue lah, college. Tentang internet, tentang teknologi waktu itu. Bahkan dikit-dikit gue sharing tentang entrepreneurship gitu. Nah, dari situ ternyata peminatnya ada. 3 bulan setelah gue buat blog tersebut, sharing konten, lagi rajin kan ya. Gue diundang sama salah satu dulu itu tabloid namanya untuk interview. Dari situ dia tanya, kok bisa membangun blognya seperti ini, bla 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 bla. Zaman itu kan masih baru banget kayak gitu ya. Branding, persona brand ya.
Nah, di situ gua kepikiran, ini keren nih kok gue ambil namanya Persona Branding Block. Nah, dari awal situ terus gue coba tawarin jasa pembuatan Persona Branding Block. Gue belum tahu loh istilah digital agency waktu itu. Belum tahu. Yang gue tahu adalah gue nawarin jasa pembuatan branding block gitu doang. Oke. Nah, sampai akhirnya 2010 baru gue bangun namanya AWK Academy, Passion, ngajar. Itu AWK 2010 Academy AWK lebih fokus Academy. 2010. Jadi itu lebih fokus kepada 4 dari awal. Ya, core gue 4 yaitu digital marketing, digital selling, sales and marketing. Jadi itu beda. Jadi dari AWK Academy itu terus sampai sekarang main di affiliate 2008, ketemu dengan Pak Sondi Chow waktu itu, kemudian dan teman-teman lainnya, kemudian apa ya, teruslah meningkat, mengenal AdSense, gue cobain semua bro, Wow. Itu adalah the good thing yang harusnya dilakuin sama semua orang, yaitu mencoba segala macam hal dulu, baru setelah itu kita bisa tahu nih, oh ternyata ada satu yang bagus, terus kita bisa tekunin, satu bagus dari bisa tekunin. Berarti kalau bisa dibilang dari awal memang udah kepikiran nggak sih dari awal itu pengen jadi coach, atau awalnya itu enggak sih, cuma pengen sharing doang, terus tiba-tiba berubah menjadi coach yang seperti sekarang ini? Dari SMA karena aku lihat papaku begitu ya, tipikalnya, terus kemudian nonton atau baca kok sama ya tipikalnya coach waktu itu. Nah, akhirnya SMA gue udah tetepin pengen membantu, ini dari hati waktu itu, pengen ngebantu seperti bokap gue ngebantu gue, mengarahkan. Nah, dari situ gue mulai cari di internet, zaman internet kan waktu itu, SMA. Gue cari di internet, apa sih orang yang ngebantu motivator. Gue nggak jago ngomong. Motivator gue nggak jago motivasi. Gue jago mengarahkan, membimbing. Bukan memotivate somebody gitu, nggak gitu. So, akhirnya gue dapet lah ICF. Mahal bro waktu itu. ICF itu apa? ICF itu mungkin yang lain nggak tahu. International Federation Coach Federation. Ya. Coach Federation. Nah, di situ waktu itu mereka masih buka sesi online zaman dulu, masih bisa. Jadi gue ikutin. Gue pelan-pelan, gue nabung dari duit jajan, gue ikutin. So, sertifikasi gue tuh lama banget. Maksudnya gue dapet sertifikat coach itu udah lama banget. Gitu, dari situ awalnya. Itu kuliah gue udah, I think setelah kuliah udah dapet. Berarti emang cuma nggak gue jalanin. Cuma buat dapetin license-nya doang. Belum segitu seriusnya lah. Karena waktu itu marketnya orang masih ngambang. Orang tahunya cuma motivator. Iya. Marketnya belum detail gitu ya. Kita masih ngeliatinnya yang motivasi, seminar motivasi. Belum ada seminar-seminar, belum ada yang kata coach itu masih profesi coach waktu itu belum ada. Baru banget. Jadi whatever you do, mau tentang coach, tentang apa, orang bilangnya adalah motivator, men. Yes. Oke. Benar. Itu pun masih sampai sekarang lah. Sekarang masih era transisi. Masih sedikit mengiris antara motivasi, public speaker, dan coach dan konsultan. Dianggapnya, lu coach, lu adalah konsultan. Padahal perbedaannya jauh kan antara konsultan sama coach, itu nggak sama harusnya. Tapi ya, betul. Kita masih masuk ke perubahan yang baru, dan itu adalah tempat di mana kita ngelihat ada opportunity, ada kesempatan. Oh, ini berarti masih ngelihat potensinya masih gede banget. Oke, gue bakal ngomongin sponsor gue yang pertama dulu. Sponsor yang pertama adalah DMSS. Satu acara yang namanya Digital Marketing Skillshare, diadakan di Bali. Jadi acara ini mereka ngundangin pembicara dari luar negeri untuk datang ke Indonesia, datang ke Bali sambil liburan. Acaranya tanggal 6 sampai 9 November. Kalau buat teman-teman yang tertarik mau ngikut acaranya, tadi sempat sharing di MSS,
Bro Andika menganggap bahwa acaranya di luar negeri, tapi nggak adanya di Bali. Jadi yang udah gak sabar, pengen buru-buru keluar dari lockdown, pengen punya liburan, highly suggested untuk ikut ke DMSS di Bali. Bisa buka di dmss.io, nanti detailnya ada di bagian deskripsi dari video ini. Oke. Jadi tadi kita udah bahas mengenai cerita awalnya 2005 mulai bisnis, 2008 sampai 2008 mulai personal branding, 2010 mulai academy. Terus sekarang ini kegiatannya paling banyak apa nih? Dari apa yang memakan waktu paling banyak untuk saat ini? Ngebantu sih di AW Academy. Jangan saat ini, setahun terakhir lah. Karena saat ini kemarin udah kita bahas. Kita bahasnya banyaknya apa. Setahun terakhir. Oke. Setahun terakhir, aku lagi banyak develop kayak community. Kayak mereka, kayak misalnya aku keluarin video course tentang international dropship. Yang dimana aku jalan international dropship, terus ternyata bisa menghasilkan. Dan why not orang Indonesia mulai start gitu loh, international dropship. Dari itu dropshipnya aku itu bukan dari luar impor ke Indonesia, tapi dari luar keluar. Ya, buat yang ini just information buat yang belum paham international dropship itu seperti apa. Jadi itu ada video course-nya, kemudian nanggung akhirnya buat komunitasnya, dan itu rame banget, Bu. Rame. Gitu. Ada komunitasnya, ada mentoringnya dan lain-lain. Banyak yang mencari kesempatan. Ya, bisa bilang mencari opportunity dari international dropship. Yep. Nah, kemudian tetap lagi build jago digital marketing yang dari 2015 sudah gue bangun. Kemudian lebih ke komunitas sih. Dan ini lagi lagi menggalang pergerakan, bukan menggalang bahasanya, lagi menggerakkan Indonesia untuk go digital. Gitu, lagi ada yayasannya. Itu dibantu banget dong dengan keadaan sekarang karena semuanya go digital, jadi kita memang harus go digital untuk saat ini. Iya. Ya bayangin itu gue gerakin itu dari tahun 2016 maybe. Kata-kata Indonesia go digital itu. Ya. Keadaan sekarang ini emang mengubah banyak banget, dan ngubahnya itu menurut gue sedikit instan karena dalam 2 bulan terakhir semuanya tadi lu bilang dari 2016 mendorong orang untuk Indonesia go digital. Biar dulu itu nggak tahu, tapi kalau pengalaman gue adalah yang capek. Ngapain sih go digital? Emangnya butuh ya go digital ya? Aduh, internetnya masih jelek, koneksi nggak bagus, online meeting nggak bisa, internetnya nggak stabil dan segala macam. Sekarang dalam 2 bulan semuanya yang Zoom meeting, conference, webinar, wah semua dimasukin dalam waktu 2 bulan dan it works. Maksudnya nggak ada tuh yang bilang yang, aduh gue nggak bisa meeting nih online, aduh gue nggak bisa ini. Bahkan di gerejanya gue yang opa-opa pada bikin meeting pakai Zoom, man. Zoom meeting opa-opa. Iya. Semua of course mereka nggak ngerjain sendiri, mereka punya anak, punya ya maksimal anaknya pada minta installin dong Zoom, gimana sih bikinnya, gimana cara ketemu, tapi they do it. Maksudnya yang it's so amazing. Maksudnya kalau kita bukan gara-gara disaster ini, pandemic, kalau bukan gara-gara ini kita gak bakal go digital seperti yang seharusnya udah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi ini adalah dibilangnya the new normal. Bener ya? Ya, the new normal. Late new normal. Kalau buat gue sih bilangnya late new normal. Iya, well, perubahannya drastis. But untuk mereka, untuk kayak kita yang udah biasa pakai Zoom, kayak yang sekarang ya, oh Zoom itu keren banget ya, baru dibuat ya. Kemana aja, Zoom itu udah dari kapan tahu dibuat dan digunakan. Sebelumnya masih ada GoToMeeting, GoToWebinar. Kalau yang tahu GoToWebinar itu berarti udah tahuan tua banget, man. And you know bro, ini ada kisah menarik nih, mungkin bisa gue share ke teman-teman yang dengar atau nonton. Jadi Google Ads itu gue udah pakai di tahun 2006.
waktu itu gue dapet apa namanya kerjasama. Kalau dalam sekarang tuh partnership lah ya, kerjasama, collaboration itu untuk jualin salah satu produk Indonesia, teh. Oke. Nah, itu gue caranya sama seperti yang sekarang banyak orang lakukan, yaitu buat landing page, ya kan, kemudian langsung masukin ke form order waktu itu. Kalau sekarang kan WhatsApp ya. Kalau dulu itu masih ke form order, itu juga buatnya pakai apa waktu itu jot form apa gitu, gue lupa tuh zaman dulu. Ada kok jot form, Iya. Kayaknya masih ada deh. Kalau saya masih ada. Tapi udah buat pakai. so old. Nah, terus so old banget. Itu biasanya kita buat contact us via web gitu ya. Kayak gitu-gitu. Nah, dari situ gue tiap detik bro dapat duitnya. Wow. Tiap detik. Dan gue masih screenshot itu penghasilan itu, transaksinya. Jadi kalau gue seminar, gue kasih lihat, nggak cuman sekarang loh, zaman dulu juga udah begini modelnya gitu. Jadi benernya nothing new under the sun. Jadi ini cuma pengulangan aja, cuman taunya kapan? Kalau lu udah taunya dari 2006 gue masih ngapain nih gue ya? Kayaknya gue belum ngapa-ngapain tuh 2006. Profil lagi dibangun, bro. belum. Masih on progress. Udah dong, lah. Di pikiran. Belum. Gue masa-masa gue kuliah dan masa-masa belajarnya gue itu enggak seperti bukan yang punya vision atau gimana, masih mencari jati diri. Tapi 2006 berarti dari 2006 sampai sekarang emang caranya sama, cuman ya dulu tahu lebih awal, yang lainnya baru tahu yang sekarang ya. Oh ternyata bisa ya, wow gimana caranya? Cuman pertanyaannya adalah gimana caranya kan? Mungkin lu boleh sharing di dalam soal ini. Ini adalah pertanyaan gue yang berikutnya juga. Menurut lu dari semua bisnis yang udah dijalanin, strategi marketing, kalau ngomongin ke digital marketing, strategi digital marketing itu yang menurut lu yang paling works dari semua bisnis yang lu jalanin itu apa sih? Strateginya. Ya. Strateginya tetap dari dulu itu sampai sekarang, funneling itu tetap the funnel. Good digital marketing strategy. Funnel. Mungkin bisa dijelasin. Funnel apa? Corong itu corong. Jadi kalau misalnya dalam kita ngomong bisnis ya, dalam bisnis itu ada namanya hukum alamnya. Sekarang kan banyak orang cari gimana caranya neken budget marketing dapetin sales tinggi, right? Ya. Betul. Kalau bisa nggak pakai budget marketing, bro. Hukum, iya, tetap. Sedangkan hukumnya adalah kalau kita pengen pakai marketing, pengen penjualan naik, maka budget marketing itu selalu tinggi. Jadi semakin tinggi budget marketing yang kita pasang, maka semakin tinggi penjualan yang kita dapatkan, ditarik sama dengan income kita akan tinggi. Itu udah hukumnya. Makanya disebut ada funnel. Funnel itu apa? Kita pasang iklan dengan budget tinggi supaya orang datang di bagian atas. Kan corong begini ya, corong kan? Corong. Di bagian atas itu yang paling besar adalah traffic, semua orang datang. Kemudian filter masuk ke nomor 2 gitu loh. Nomor 2 itu yang di tengah corong. Kita bagi 3 aja corongnya. Nah, yang nomor 2 atau corong kedua, bagian kedua itu adalah orang-orang yang sudah paham, sudah mendapat edukasi, udah tahu manfaat produk dan lain-lain. Nah, nomor 3 adalah mereka yang beli. Nah, untuk mencapai nomor 3, berarti kita nggak bisa stop tuh corong tersebut. Traffic itu harus masuk terus. Ibarat kita mau ngisi air itu harus masuk terus. Nggak mungkin stop. Kalau stop ya nggak penuh. Ya, sama. Gimana caranya income kita bisa tinggi, bisa naik? Ya penuhi corong itu dengan kita harus penuhi gelas kita dengan air melalui corong gitu. Nggak bisa langsung ngisi air tanpa corong. Berarti funnel ini adalah bagian penting yang harus dibangun dari setiap bisnis. Gimana caranya supaya orang bisa masuk ke bisnis kita dan akhirnya membeli, gitu ya. Tapi yang banyak orang nggak ngerti adalah mereka mau bikin funnelnya ini banyak. Artinya adalah kan bisa bikin tuh, kita bikin e-commerce website deh misalnya. E-commerce, begitu orang masuk ke e-commerce kita kasih barang sebanyak-banyaknya. Jadi ada supermarket lah, semua kita jualin, mulai dari baju, makanan, minuman, alat kesehatan, dan segala macam. Ya, apakah itu adalah cara yang
efektif atau gimana? Menurut coach? Oke, kalau menurut aku ya, dari aku pribadi itu, kita nggak bisa sogok konsumen kita dengan diskon. Pakai kata tanda kutip sogok. Ya karena yang orang sekarang lakukan, yang bahkan banyak yang ngajarinnya adalah tanda kutip sogok konsumen. Kita sogok nih, ya udah deh, lu bayar segini, beli satu gratis satu, sogok gak? Yang penting dia beli. Yes. Nyogok kan? Kalau diskon ya masih oke lah, diskon karena emang marketing banget gitu ya. Tapi stop doing that gitu, stop untuk nyogok. Konsumen kita tuh nggak bodoh kok. Walaupun sama aja lah, diskon juga nyogok juga kan. Kita kasih potongan, biar beli deh, potongan deh gitu. Iya. Sekarang apalagi diskonnya udah mulai aneh-aneh nih. Diskon 90%, maksimal 1.000 perak. Iya. Capek deh. Gitu. Kayak apa ya, kayak kalau menurut aku pribadi, stop lakukan itu. Kalau memang your product have a value, kalau produkmu punya nilai lebih, kenapa nggak dijual lebih tinggi aja? Yes. Kenapa harus jatuhkan harga gitu? That's true. Yes. Nah itu yang banyak sekali orang-orang sekarang tuh lakukan. Ya nggak salah sih, yang salah ngajarin mereka itu. Banyak jalan menuju Roma, tapi pilih jalannya yang lebih nyaman lah. Walaupun banyak jalan menuju Roma, ya pilihnya naik pesawat lah, jalan-jalan kaki dari Jakarta. Gitu, mungkin kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa mencari cara yang lebih efektif, dan caranya adalah, of course, caranya sekarang ini adalah dengan belajar, karena banyak banget konten-konten yang ada di luar sana. Di era PSBB sekarang, lockdown nih, pandemik, setiap hari bisa nonton webinar dari name it lah, siapa yang mau ngomong. Bahkan yang banyak bro ya, teman kita banyak tuh yang buat world class speaker pun kasih free webinar. Jadi so there is no excuse untuk stop belajar di era sekarang. So ini juga masuk ke bagian kedua dari sponsor yang mendukung acara Cerita Pengusaha. Yang kedua ini adalah Toffee Institute. Toffee Institute adalah bagian dari Toffee Dev, di mana kita ngajarin orang-orang untuk belajar mengenai digital marketing. Jadi untuk yang tertarik mau belajar lanjut, ada Toffee Institute, ada juga AWK Academy. AWK Academy itu di mana ya? awkacademy.com. awkacademy.com, toffeeinstitute.com. Banyak banget deh tempat-tempat di mana kita bisa belajar untuk digital marketing atau untuk bisnis atau untuk selling. Oke, ini adalah bagian yang penting untuk dipelajari untuk saat ini, terutama pada masa-masa sekarang, supaya kita nggak ketinggalan banyak di era yang sekarang. Maka lebih baik mulai belajar, mulai nanti ini habis ini, rekaman sebelum puasa. Setelah puasa, menurut saya adalah masa-masa di mana orang-orang bakalan mulai lari dengan keadaan yang sekarang. Jadi saya selalu bilangin, persiapin setelah Lebaran. Sebelum Lebaran persiapin dulu, setelah Lebaran semua bakalan lari. Ngomong-ngomong kayak gitu, what do you think about this new normal? Oke. Ini jodoh kita, bro. Kita udah berjodoh nih sebenarnya. So, aku ini baru aja buat video, kemarin sempat live di Facebook ya, tentang what next entrepreneur must do after COVID. Yes. Itu rame, bro, rame yang nonton. Rame banget. Pastilah, karena semua bertanya. Semua mempunyai pertanyaan yang sama. What to do? Yes. Akhirnya itu video gue download, gue upload ke YouTube. Nah teman-teman nih yang dengar, kalau misalnya mau tahu apa yang harus entrepreneur lakukan saat ini dan nanti setelah COVID, itu ada di YouTube. Ada di YouTube. Oke. Sama mungkin, ada. Mungkin nanti kasih ke gue linknya, jadi gue bisa masukin ke description. Yes. Sama ini ada bisnis yang akan booming setelah COVID. Oke. Kebayang bisnis yang akan booming. Wow, bisa kebayang sih, karena ada beberapa yang punya beberapa nature of business yang
mereka akan accelerate lebih tinggi, tapi of course di saat yang sama ada beberapa bisnis yang akan mengalami penurunan. Wow, itu adalah hukum alamiah lah. Ada yang naik, ada yang turun. Tapi kalau in short, karena videonya berapa lama tuh video di YouTube? Gua belum lihat juga, gua belum nonton. Cepet paling nggak sampai 1 jam lah, nggak Gak nyampe 1 jam. Kalau misalnya di short jadi satu kata. Ya, oke. Yang harus dilakukan, right? Yang harus dilakukan adalah teman-teman harus belajar tentang digital. Anything digital, pelajari. Digital, yes. Anything, telan aja dan jangan milih-milih pemateri, jangan milih-milih mentor, jangan milih-milih siapapun yang mau dipelajari, pelajari telenin. Kenapa? Karena suatu saat apa yang mereka sampaikan itu pasti bisa kita comot dan kita terapkan. Misalnya comot A, terapin ke bisnis A gitu. Atau strateginya, kayaknya pernah nonton strateginya B nih, terapin ke strateginya B. Bahkan bro, ada satu orang, nggak banyak sih sebenarnya, ada banyak orang yang nonton webinarnya gue ya tentang strategi closing penjualan, 4 strategi closing penjualan. Dan itu bisa kelihatan orang yang melakukannya, dia langsung closing hari itu juga. Dia nonton, sambil dia praktekin, langsung closing di tempat. Jadi itu ada yang kalau gue bilang knowledge is power, action is everything. Iya, betul. Ya. Jadi kalau cuma tahu doang, belajarin. Ya sekarang kayak tadi kita ngomongin. Sekarang itu semua pembicara, semua orang ngasih konten. Ada yang gratis, ada yang bayar. Ada yang lagi rame sekarang Kartu Prakerja. Kartu Prakerja juga punya konten yang banyak kalau misalnya mau ikut dari Kartu Prakerja. Bagus-bagus. Yang free pun, yang gratis juga gak kalah banyaknya. Kemarin itu gue ketemu satu website namanya prakerja.org. Katanya karena prakerja bayar, ini adalah yang gratisnya untuk semua orang. Itu pun kontennya bagus-bagus banget. Tapi dengan semuanya konten yang ada, webinar yang ada, video YouTube, nggak selesai-selesai kita nonton. Listnya gue nggak tahu. Gue punya list yang harus ditonton, videonya lebih banyak daripada waktu yang gue punya. Tapi satu hal yang gue tahu bahwa kalau misalnya cuma belajar doang, cuma nonton doang, itu percuma. Nggak bakalan jadi apa-apa. Yang penting adalah harus dipraktekin. Jadi kalau gitu ketemu, begitu lihat video, ada ide, ada aha yang muncul, praktekin lah. Benar ya? Iya, betul. Mungkin setuju juga dengan metode itu. Oke. Terus semuanya tentang digital. Menurut lu apakah ini bakal jadi the new normal, as the new normal yang dibayangkan, atau lu menganggap bahwa ini akan jadi complementary dan beberapa orang bilang ini jadi hybrid, jadi semua orang bisa ketemu secara online sekaligus dengan dalam waktu yang bersamaan kita perlu ketemu sama offline juga. What do you think with that? Aku udah melihat ini di 2019 lalu. Waktu pertama kali kita dibuming-bumingkan kita akan masuk ke industri 4.0. Right? 2019 ya. 4.0 masuk. Tetapi sayangnya adalah masyarakat kita, khususnya Indonesia ini, masih setengah-setengah, bro. Kita ini masih masuk setengah-setengah antara ya udahlah, digital itu cuma sebatas gue nonton YouTube, gue lakukan iklan di internet, kalau nggak di marketplace. Cuma sebatas itu. Sisanya adalah ya udah nggak ada lagi tuh aktivitas digitalnya. Nah, dengan adanya pandemi ini, mau nggak mau akhirnya mereka realize bahwa aktivitas kita biasa sehari-hari bisa kok diterapin dan digital. Dan itulah yang menjadi impian bagi banyak inspirator, ya kreator, untuk buat kayak VR virtual, apa tuh namanya, destination, kayak misalnya jalan-jalan secara virtual, atau ketemu secara virtual, bahkan Facebook juga lagi mau buat ya. Dari awal mereka udah siapin VR seperti itu. Kita meeting mau di mana, New York, ya udah tinggal pakai VR ini glasses, kemudian kita klik New York, kita bisa meeting bersama di New York kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu akan kesana larinya. Tapi sebelum kesana kan butuh siap. Dan sekarang adalah waktunya
waktunya kita dipersiapkan saat ini. Justru yang aku takutin adalah setelah pandemi ini orang jadi males aktivitas offline. Kenapa? Karena habitnya udah kebangun. Kita hampir berapa nih? Hampir 60 hari ada nggak? Udah lewat kayaknya. 60 hari. Lewat. Udah 65 hari kalau salah. Terakhir 15 Maret kayaknya kalau nggak salah. Sekitar 15 Maret, 15-16 Maret. Nah, human habit itu kebentuk 60 hari. 2 bulan. Kalau udah masuk 90 hari, ya 90 hari berarti udah kebentuk banget. Udah nggak mungkin bisa dihilangin nih. Nanti begitu selesai pandemi ini, pemerintah bilang oke, udah selesai, udah aman. Yang ada tetap aktivitasnya online begini, bro. Yes. Dan ini it's good karena hemat biaya dan hemat waktu. That's the one thing that I love. Really love karena ya kayak tadi kan sebelumnya kalau misalnya gue ketemu sama orang ada orang yang nawarin produk dari luar negeri, semuanya tuh pakai online. Dan gue salah satunya impian gue adalah gimana caranya gue bisa promosin ke orang-orang di Indonesia menggunakan online. Dan itu butuh waktu yang sangat lama sampai 2 bulan terakhir. Ya. Iya, betul. Semua ini. Udah nggak ada batasan. Yes. Bisnis pun udah nggak ada batasan. Betul banget. Betul. Okay. That's good, bro. That's good discussing with you, sharing ideas. Last word, mungkin waktunya juga udah mau habis. Apa saran nomor 1 yang kalau misalnya seorang coach, ada orang nanya ke coach yang, Coach, saya mau memulai bisnis atau saya mau mulai usaha atau saya mau mengembangkan usaha. What is your number 1 suggestion buat mereka? 1 kata mutiara buat mereka. Go digital. Go digital. Kenapa? Why? Kalau teman-teman go digital, 1, bisnis bisa berkembang sangat besar sekali, pesat. Bukan besar, pesat. Kalau mau running, go digital. Tapi kalau mau santai, ya udah offline aja. Jadi, which is yang dimana, kenapa bisa begitu pemikirannya? Kalau offline, teman-teman cuma dapat market yang sekitar. Kalau digital, teman-teman dapat marketnya Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk internasional. Sekarang tinggal pilih nih, apakah mindset kita pengen tetap, ya gue kan UKM, produk gue cuma begini-begini aja. Up to you. Bahkan UKM pun banyak yang aku bantu untuk go internasional. Gitu. Mereka sampai nggak kepikiran, oh ternyata bisa loh kirim barang, misalnya barang A ke US dengan satu paket aja, DHL which is, atau pengiriman apapun. Oh ternyata bisa loh kita ekspor baju kita, ya nggak harus mulai forwarding, tapi cukup pakai ekspedisi kecil-kecilan seperti JNE tapi untuk keluar ya. Kayak misalnya ya which is tadi kayak apa DHL dan lain-lain, itu bisa loh. Ya FedEx dan lain-lain itu bisa loh. Tanpa izin yang repot. Nah, itu semua kan tergantung mindset. Mindset kita mau go digital itu bagaimana? Itu yang kita lack of knowledge-nya di sana. Ya. Dan itu adalah PR-nya kita semua. Wow. Kita. Coach, gue juga. Kita semua mau membuat digital ini menjadi lebih, semua bisnis bisa masuk ke dunia digital dan lebih baik dan ngambil keuntungan dari digital. Bukan seperti itu kan? Iya, betul. Yes. Betul. Wow, that's really good. Thank you untuk joining di Cerita Pengusaha, sharing bagaimana tadi mulai dari karir, awal dari menjalankan bisnis sampai sekarang punya bisnis, bro. Sekarang punya bisnis berapa sih, bro? How many? 8. Bisnis? 8 bisnis aktif, berjalan, masih di rumah. Kemarin kenapa bisa mengundang ke Cerita Pengusaha karena bilangnya lagi bosan nggak ada kerjaan. 8 bisnis nggak ada kerjaan, bisa bayangin dong. Nggak bisa kerja, nggak punya kerjaan. There's something wrong with this guy. Something wrong positively, okay? So kalau misalnya dari yang dengerin video ini, yang lihat video ini, yang dengerin dari podcast, mau kontak ke Andika Wijaya Kurniawan, kontaknya kemana? Gampang, follow aja Instagramnya aku. Andika Wijaya Kurniawan, ANDHIKA, pakai H ya, ANDHIKA Wijaya Kurniawan. Oke, jadi bisa masuk ke Instagram. Dari semua
kayaknya ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube. Yang paling aktif yang mana? Yang paling engaging? Instagram. So, untuk yang punya Instagram, bisa follow Andika Wijaya Kurniawan. Yang nggak punya Instagram, hari ini nggak punya Instagram. Enggak lah, nggak mungkin lah. Ada bro, ada. Ada sih, ada beberapa orang yang cukup unik lah. Tapi untuk saat sekarang ini, there is no excuse. Pakailah. Setidaknya install lah. Kalau bilang memori handphonenya kurang, ya beli yang baru lah. Hidup kita semua dari handphone sekarang. Kalau baterainya yang punya habis, TikTok bisa juga ya. Iya, TikTok. Oh, lu punya TikTok juga? Ada. Oke. TikTok, Andika Wijaya Kurniawan juga? Sama? Oke, berarti yang punya TikTok. Twitter. Sama Twitter. Oke. Twitter kepanjangan soalnya ya, kalau Andika Wijaya Kurniawan ya. Jadi, lebih short. Andika Wijaya. Oke. Jadi, itu adalah gimana cara menghubungi Coach Andika. Well, sekali lagi, thank you banget Coach. Udah ikut dalam pembicara ini. Discussion. Kita ketemu lagi di lain kesempatan buat yang lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode yang lainnya.